Jadi gini-gini adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Tangan-tangan jahil ini udah di mana-mana dan bisa apa saja. Makanya kita harus kuat di dalam pimpinan-pimpinan ini, informal maupun formal, untuk terus ngingetin. Dan kalau ada berita juga, apa foto atau video itu jangan terlalu responsif. Merespons sedemikian rupa padahal mungkin belum tentu benar. Di media sosial ini kan juga ibaratnya sudah terlihat komentar kayak kita lihat di YouTube sekarang nih, komentar juga banyak begitu ya Pak. Nah ini gimana Pak caranya untuk tadi Bapak bilang memang 60% mengikuti media sosial dan kita nggak bisa hindari itu. Tapi kita bisa melihat komentar-komentar yang bakal ada hoax. Nah ini gimana nih Pak? Optimis Bapak yang luar biasa ini bisa disalurkan juga ke masyarakat supaya kita tetap pesta demokrasi itu menyenangkan, bukan perpecahan ini Pak. Yang pertama jelas para pimpinan tadi Mbak, pimpinan informal kah atau pimpinan formal, ini yang jangan capek deh. Dan itu Mas Ganjar sudah melakukan, dan saya yakin Mas Anies juga sudah melakukan itu, Pak Prabowo juga sudah melakukan itu. Mas Ganjar yang saya tahu menginginkan jangan ada timnya atau masyarakat pendukungnya yang kemudian memunculkan masalah SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Juga jangan menjelek-jelekan lawan dan seterusnya. Jadi ini diingatkan saja, belum tentu kemudian netizen atau masyarakat kita kemudian nurut. Apalagi nggak diingatkan. Nah, belum lagi Mbak, ada unsur-unsur dari luar. Betul. Luar itu belum tentu luar negeri, bisa jadi dalam, tapi bisa juga dari luar negeri. Karena intervensi, hacking atau deepfake itu sekarang itu waduh sudah sangat mudah. Contoh ini Mbak, di Amerika baru aja Mei kemarin 22 Mei tahu-tahu ada muncul image atau foto yang menunjukkan Pentagon meledak. Ini deepfake karena menggunakan artificial intelligence. Itu dampaknya, ini yang perlu dampaknya cuma fake saja atau gambar palsu yang muncul di sosial media. Itu dalam waktu beberapa menit saja S&P 500. Jadi kalau di sini kan kita punya Bursa Efek Indonesia ya. Di sana ada beberapa, salah satunya Standard & Poor's 500, yaitu yang mengukur stock market dari 500 perusahaan terbesar di dunia atau di Amerika yang masuk ke listingnya Amerika. Itu dalam waktu beberapa menit saja 500 miliar dolar kemudian beralih, hilang atau dipindah. Nah, 500 miliar dolar tuh bayanginnya gimana Mbak? Aduh. Anggaran pertahanan kita nih itu 8 miliar dolar per tahun. Ini 500 berarti 62 kali lipat anggaran pertahanan kita hilang dalam waktu beberapa menit saja. Karena gambar palsu itu. Gambar palsu tadi. Nah, ini gini-gini ini nggak bisa dihindari juga. Betul. Jadi pimpinan semua level tadi harus ikut membantu. Jangan capek deh ngingetin. Itu belum tentu masyarakatnya dengerin. Tapi juga ada lagi nih tangan-tangan jahil dari luar. Luar itu belum tentu luar negeri. Yang kemudian memperparah. Bayangin, hilang segitu. Itu di Amerika. Ada lagi di Rusia Mbak. Dan ini juga baru-baru aja. 2 bulan terakhir, Juni, Juli Mbak. TV nasional itu dihack. Bayangin. Jadi yang bulan Juni itu Toto muncul ini deepfake juga. Deepfake. Seolah-olah Presiden Putin. Jadi jaringan TV di Rusia bagian utara dan barat. Tahu-tahu muncul berita seolah-olah itu Presiden Putin, suaranya persis. Intinya Presiden Putin mendeklarasikan keadaan darurat nasional, kemudian meminta seluruh masyarakat untuk segera kumpul, memobilisasi. Karena apa? Karena Ukraine menyerang. Bayangin tuh Mbak. Itu bahaya banget tuh. Bukan bahaya lagi. Dan yang terakhir bulan Juli ini kedua kalinya. TV nasional dan TV terbesar. TV terbesar di Rusia itu dimiliki oleh Departemen Pertahanan. Namanya One Channel. Itu juga dihack
Ya. Yang muncul adalah video perang di Ukraine, Ya. tapi dari versinya Ukraine. Jadi di situ kelihatan bahwa Ukraine ini bisa melumpuhkan tentara-tentara Rusia, dan itu dilihat oleh masyarakat Rusia. Dihack, Mbak. Jadi gini-gini adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Tangan-tangan jahil ini udah di mana-mana dan bisa apa saja. Makanya kita harus kuat di dalam pimpinan-pimpinan ini, informal maupun formal, untuk terus ngingetin. Dan kalau ada berita juga, apa foto atau video itu jangan terlalu responsif. Merespons sedemikian rupa padahal mungkin belum tentu benar. Baik. Dan ini tadi Bapak banyak cerita, wah itu luar banget. Dari luar itu pasti ada gangguan, dalam pun pasti ada juga gangguan. Nah, peran media itu kan sangat penting. Gitu. Nah, Pak Andika melihat ini dengan walaupun ada media sosial, tapi media mainstream seperti TV, radio, koran ini juga memiliki peran. Nah, ini bagaimana bisa mensinkronisasikan supaya bisa membawa masyarakat itu tetap menjaga persatuan? Fungsi media harus seperti apa, Pak Andika? Ya tadi, Mbak, kita adalah society atau masyarakat yang kebanyakan informasi. Nah, mainstream media, sosial media ini kan harus kita manage sedemikian rupa sehingga itu justru membantu kita. Misalnya dulu kita punya penataran P4 untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Negara-negara maju itu nggak punya P4, ya kan? Tapi mereka bisa pakai melalui Hollywood, melalui Netflix, melalui film, melalui pemberitaan news dan sebagainya lah, yang intinya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, gitu loh. Jadi kita, maksudnya komunitas televisi, radio, mainstream media dengan sosial media ini justru bisa menjadi penjuru, Mbak. Jadi misi yang dibawakan oleh Radio Sonora misalnya harus ada terus, misalnya untuk terus memberikan atau men-sharing nilai-nilai kemanusiaan, cara berpikir positif, sehingga di antara berbagai macam informasi ada yang negatif positif yang diterima, dilihat oleh masyarakat Indonesia, minimal banyak juga lah yang positif, sehingga lambat laun mereka terbantu bahwa iya ada yang mengingatkan kita harus selalu positif, kita punya negara ini harus bersatu, kalau bersatu kita kuat dan seterusnya. Berarti yang tadi kembali, dinamika apapun boleh terjadi tapi kita harus fokus untuk bisa terus bersatu ya, Pak? Betul.